Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menolak pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan putusan tersebut, status tersangka Hasto yang ditetapkan KPK adalah sah. Dalam pertimbangannya, Juyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan Hasto yang mengajukan keberatan atas 2 surat perintah penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan pihak Hasto diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Sementara kuasa hukum Hasto Todung Mulya Lubis mengatakan ditolaknya pra-peradilan Hasto bukanlah akhir. Dirinya akan menyampaikan ke publik terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Apa yang akan kita lakukan? Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Diketahui Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Sebelumnya Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun untuk melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu. Kasus suap Harun Masiku sendiri merupakan salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih, meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun, pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara, Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu
pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus sebagai buronan KPK sejak Januari 2020. Meski sudah 5 tahun buron, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga saat ini.